la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abdu wa rasulul la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa azim wa karim wa majid ala habibina wa syafi'ina qurrata a'yunina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat menjadi bagian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan nikmat-nikmat yang lain nggih. Nikmat saged sami-sami thalabul ilmi nggih. Dan semua nikmat Allah yang lain sehingga kita dimudahkan oleh Allah menjadi orang yang baik nggih, dan mudah-mudahan nanti kita juga ditempatkan di tempat yang terbaik di dalam surga. Samangke pembahasan kitab Lubabul Hadis nggih, bab al-ishrun, bab 20 nggih. Fadilatul istighfar. Tentang fadilah istighfar, fadilah meminta ampun. Istighfar nggih, kalau dalam bahasa Arab al-istighfar niku thalabul maghfirah nggih, meminta ampunan dari Allah. Maghfirah niku asline kata napa maknane niki menutup, tertutup nggih. Dengan mungkin pernah himut nggih, Rasulullah niki pernah terluka di pipine mriki. Napa? Tulang pipi yang atas nggih. Nah, Nabi ketika perang Uhud nggih, kan beliau pernah terluka sampai keluar darah kanan dan kiri nggih. Niki beliau terlukanya kan karena napa? Karena helm nggih, helm perangi. Namine helm perangi lak mighfar. Kan sami kali ghafaro. Penutup kepala nggih. Alat untuk menutup kepala. Nah niki nggih asline meminta ditutup. Karena napa? Karena menungso niki kan banyak melakukan kesalahan, dosa dan lain sebagainya. Jadinya kita ketika kita niki membaca ataupun meminta ampun kepada Allah, nggih, hakikinya kita niki meminta oleh Allah agar dosa-dosa kita niki diampuni ataupun bahkan ditutup tidak sampai kelihatan orang lain nggih. Ataupun nanti di akhirat kita tidak akan melihat dosa tersebut karena sudah dihapus, sudah dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siot istighfar niki kan banyak nggih. Sudah kita ketahui nggih macam-macam embon nggih. Yang intinya kita astaghfirullahaladzim atau Allahumma ghfirli, Rabbighfirli dan lain sebagainya nggih. Nah, kemudian ketika kita niki meminta istighfar, otomatis kita kan nggih napa? Mengaku bahwa yang memiliki ampunan niki hanya Allah. Berarti kan kita mengaku bahwa yang punya sifat ketuhanan niku hanya Allah Subhanahu wa taala, yang bisa menghapus seluruh dosa niki hanya Allah, bukan orang lain, bukan selain Allah. Berarti dalam istighfar juga ikrar bil uluhiyah nggih. Mengaku tentang sifat ketuhanan Allah. Kita mengaku sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala nggih. Dalam ayat Al-Qur'an nggih banyak kita jumpai nggih, wastaghfirillah innallaha kana ghafurur rahima. Mintalah ampunan kamu nggih, kamu mintalah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, innallaha kana ghafurur rahima. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih nggih. Wastaghfir li dzambika wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashyi wal ibkar. Mintalah ampun kepada Allah atas dosamu, wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashyi wal ibkar, dan sucikanlah nggih, maksudnya lakukanlah sholat baik di siang ataupun malam hari. Kemudian kita juga tahu sendiri nggih, dalam cerita Nabi Nuh semisal nggih. Dalam cerita Nabi Nuh, beliau niki dakwah teng kaume, kemudian beliau mengatakan nggih, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dan ayat-ayat Al-Qur'an yang lain yang banyak menunjukkan nggih, kita niki diperintah untuk meminta ampun kepada Allah. Cerita-cerita kan nggih kata sahabat-sahabat niki awalnya juga pelaku-pelaku dosa nggih. Diakui mboten diakui nggih. Sayyidina Umar semisal nggih. Sing terkenal sedanten niki umumnya
banyak melakukan dosa pada awalnya nggih. Kemudian datang Rasulullah sehingga mereka niki nggih tobat sak tobat-tobate. Tobat dengan sesungguhnya. Karena sing namine tobat nih kan ada napa syaratnya tobat diterima oleh Allah niki ada 3 kan. Misal ada orang niki napa minum sesuatu yang diharamkan oleh Allah nggih. Dia yang pertama harus al-iqla nggih. Dia harus menghentikan perbuatan maksiat tersebut. Berarti pas ngombe nggih dia harus berhenti. Meskipun ngombene tasik ana di tengah-tengah mriki, harus berhenti langsung dimuntahkan nggih. Niku al-iqla nggih. Yang kedua kan an-nadam nggih. Dia harus menyesal akan dosa yang dia perbuat nggih. Bukan menyesal karena semisal minum khamr, bukan menyesal karena minum khamr niki menyebabkan kesehatan memburuk nggih. Bukan karena lek ngombe khamr nggih dadi cepet tuwek semisal nggih, cepet ngeten dan lain sebagainya. Tapi menyesal karena minum khamr niki dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala nggih. Niku harus ada nggih penyesalan. Yang ketiga niku al-azmu alla ya'uda ilaiha abada. Harus ada niatan untuk tidak akan mengulangi dosa tersebut selama-lamanya. Berarti semisal ada khomer nggih dia lek gak kepingin balik nggih disuntik kan nggih. Lek mboten disuntik tak simpen sik bek menawa ben sik enak sik arep dan lain sebagainya nggih niki tidak dinamakan tobat nggih. Harus dibuang ngoten lho nggih. Niki semisal minum khomer nggih. Ataupun dosa-dosa yang lain nggih. Entah dosa niki dosa besar ataupun dosa niki dosa kecil, sama saja. Soalnya sing di ketika ada orang niki melakukan dosa yang dimaksiati kan Allah, ngoten lho nggih. Jadi kalau kita anggap dosa niku ada yang kecil, ada yang besar, yang kecil wis biasa semisal nggih remeh. Tapi kan kita tidak boleh melihat remehnya ataupun mudahnya dosa tersebut diampuni oleh Allah. Tapi siapa yang kita berbuat dosa kepada siapa kita niki berbuat dosa? Pada Allah nggih. Meskipun dosa niki dosa kecil nggih. Dosa kecil kan kata nggih. Dari tangan, mata, kaki, nggih, badan, nggih, pikiran dan lain sebagainya. Kalau dosa-dosa besar nggih yang biasa disebutkan niku. Termasuk qatlun nggih, membunuh seorang tanpa hak, aklu amwalil yatim, aklu amwalin nas bil batil misal nggih. Kemudian sumpah palsu dan lain sebagainya, sihir dan lain sebagainya niku. Dan semuanya niki ada dasarnya kan tadi nggih an-nadam al-iqla an-nadam kali al-azmu alla ya'uda pada akhirnya ingin menyebabkan orang melakukan istighfar, minta ampun kepada Allah atas dosa yang sudah diperbuat. Dan istighfar niki bukan hanya faedahnya nggih. Faedahnya bukan hanya mengampuni ataupun menghilangkan dosa-dosa yang diperbuat oleh seseorang saja nggih. Dalam kitab disebutkan nggih ada Al-Imam Muhammad bin Ahmad Fadl niki menyebutkan nggih faedah istighfar nggih. Niku dalam kitab Syarhu Tarajumil Bukhari nggih. Beliau menyebutkan yang pertama niku mahfudz dzunub, melebur dosa, menghilangkan dosa. Karena ada hadis kan nggih yang menjelaskan lewonten hamba nggih, ada 2 malaikat kan yang mencatat amal kita nggih. Setunggal mencatat amal sing apik, setunggal mencatat amal sing elek. Intine kan ngoten nggih. Ketika malaikat ada seorang hamba niki melakukan amal suatu kebaikan nggih langsung dicatat 10 nggih. Tapi ketika hamba niki melakukan amal kejelekan nggih, kali malaikat sing tengen kasarane nggih, sing nyatet apik, sing kiwa niki kan dinego dhisik, aja dicatet dhisik kasarane. Tunggu sampai 6 jam nggih. Sita saat nggih. 6 jam dulu. Kalau dia mau tobat, mau menghilangkan ataupun tidak melakukan hal tersebut lagi, wis tobat intine nggih. Kan tidak akan jadi dicatat kembali, ngoten lho nggih. Jadi nggih kosong catetane, ngoten lho nggih. Selama mau kembali, selama mau istighfar, selama mau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mahfudz dzunub nggih. Dosa sebanyak apapun bisa diampuni oleh Allah nggih. Termasuk nanti dalam keterangan hadis yang akan kita baca nggih.
Kemudian yang kedua nggih, satrul uyub nggih. Aib ataupun cacat nggih, celah-celah ataupun aib-aib yang kita miliki niki akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, baik teng dunya atau teng akhirat. Yang ketiga idrarul arzak nggih. Rezekinya oleh Allah akan diresaken, digampangaken, dimudahkan nggih. Dan rezeki niki bukan hanya harta, bukan hanya nopo rupiah, dolar dan lain sebagainya. Rizki ketenangan niki juga rizki nggak ada nopo keluarga, lingkungan rumah yang boten tukaran semisal nggih. Niku kan juga rizki nggih. Kita makan enak meskipun makani katakanlah nggih, makanannya ini gitu mah makanan nopo sayuran saja tapi rasanya enak, boten dilarang, boten anu kan nggih juga rizki niki nggih. Yang tidak miliki ngoten nggak ada pakaian, nggak ada sabun saged atus dengan enak baik nggih, niku kan juga rizki nggih. Ketenangan hati dan lain sebagainya niki rizki dari Allah nggih. Oleh Allah orang yang banyak istighfar akan digampangaken rizki ini. Yang ketiga salamatul khuluq, akhlaknya akan diberi keselamatan, menjadi orang yang baik nggih. Al ismah yang kelima al ismah fil mal wa husulil amwal. Dijaga hartanya, kemudian dimudahkan memperoleh harta nggih. Karena dijaga nggih otomatis oleh Allah dimudahkan memperoleh harta tadi nggih dengan cara yang baik, dengan cara yang halal. Gara-gara banyak istighfar nggih. Kemudian jarayanul barokah fil amwal. Bukan hanya niku saja, ketika oleh Allah diberikan harta, dia juga akan diberikan barokah pada harta yang dia miliki. Berapa banyak orang niki hartai banyak nggih, tapi kurang barokah, mboten barokah. Entah langsung entek, entah harta niki dipakai untuk maksiat. Ngoten. Harta yang barokah kan nggih, hartanya niki pada dasarnya dipakai ke kebaikan. Kebaikan apapun, ngoten lho nggih. Kemudian yang ketujuh, qurbul manzilah minat dayyan. Oleh Allah diberi kedudukan dekat nggih, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, derajat yang tinggi di sisi Allah nggih. Seperti nggih, dirose Syekh Imam Muhammad bin Ahmad tadi niku seperti pakaian yang sudah kotor nggih. Pakaian yang sudah kotor niku ahwaju ila sabun minhu ilal bukhur nggih. Pakaian yang sudah kotor niki lebih butuh diberi sabun, diumbah, dicuci daripada minyak wangi. Pakaian lek pun kata keringetin jenengan paringi minyak wangi nggih mek bertahan sedilut. Kadang-kadang mamboe campur tadi gak weco. Tapi lek pas diumbah kan baunya niki hilang. Jadi ini normal malih. Kayak minyak wangi tambah wangi sagetan. Jadi atine saged enak. Ibarat orang banyak istighfar niku seperti seperti pakaian kotor di sabun wau, dicuci wau nggih. Niki beberapa faedah istighfar nggih. Jadi nggih tidak ada salahnya kita memperbanyak membaca istighfar kepada Allah nggih. Faedahe kata nggih. Nek gak gelem istighfar malah nggih sombong saketan nggih. Karena dalam hadis nggih teng mriki hadis yang nomor nomor 3 niki. Man istaghfara ghafarallahu lahu wa in kana faron minaz zahab. Siapa yang istighfar minta ampun kepada Allah nggih, akan Allah ampuni nggih, meskipun dia lari dari peperangan. Tapi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi dari Ibn Mas'ud niku dengan lafadz ngeten, man qala astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi ghufirat dzunubuhu wa in kana qad farra minaz zahf. Siapa yang mengatakan istighfar niku dengan sigat, dengan ucapan astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, ditampun apal kabeh nggih. Niku ghufirat dzunubu, dosa-dosanya akan diampuni meskipun dia niki lari dari barisan peperangan. Kita tahu sendiri orang ketika sudah berada di dalam garis peperangan, dia melawan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah atau orang yang
berbuat jahat ataupun membahayakan orang muslim nggih, perang fisabilillah nggih. Kemudian dia niki sudah ada dalam barisan niki dilarang untuk kabur. Ngoten lho nggih, ketika sudah terjadi peperangan nggih. Niku yaumaz zahaf. Kalau ada orang yang sudah di dalam peperangan dia kabur, niki oleh Nabi Muhammad dimasukkan termasuk salah satu dari 7 dosa besar. Al-firar yaumaz zahaf nggih. Lari dari medan perang. Niku dengan catatan-catatan pokoknya nggih. Misal musuh niki lebih sedikit atau jumlahnya sama daripada orang muslim. Niku wong muslim mboten angsal ketika melawan Belanda singen semisal. Belanda ada 2 ada 10 semisal nggih. Muslime wonten 10 semisal. Nggih gak oleh melayu sing muslim niki. Nah, dengan senjata yang kira-kira sama tapi lho nggih. Lek senjatai beda nggih lain perkara nanti nggih. Senjatai sama, kondisinya sama, niki tidak boleh dia lari. Dia harus tetap berjuang. Soalnya seandainya dia lari, bisa saja umat Islam niki tambah kalah. Lek kalah, seakan sing estri-estri, sing arek cilik-cilik tambah sengsara nanti ditawan dan disiksa bisa-bisa oleh lawan orang Islam tadi nggih. Sehingga otomatis kan nggih, orang muslim harus menjaga daerah mereka sendiri dengan dia berperang. Pahalanya besar, tapi kalau dia niki lari langsung menjadi dosa besar. Tapi ada niki termasuk fadilah istighfar nggih. Siapa yang mengatakan tadi nggih, ketika berbuat dosa, ngoten lho nggih. Ketika dia berbuat dosa, kemudian dia niki tadi nggih, tobat istilahnya nggih, dia berhenti dari dosa tersebut, dia mengatakan astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Seluruh dosanya, bukan seluruh nggih. Banyak dari dosanya niki akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan nggih fadilah ngoten lho yang sangat besar nggih. Karena murah menapa? Karena sangat napa dermawannya Allah Subhanahu wa taala kepada kita-kita. Kadang-kadang nggih kita baca setelah sholat semisal nggih. Karena kita niki tidak mungkin luput dari napa? Dari perbuatan dosa. Meskipun mungkin menurut kita mboten berdosa. Ngoten lho nggih. Tapi nggih namanya mata, tangan, sikil nggih dan lain sebagainya, kemungkinan dalam sehari ini pasti ae wonten ae dosae ngoten. Bahkan nggih beda kali Nabi Muhammad nggih. Nabi Muhammad mawon nggih. Beliau tidak pernah berdosa tapi beliau istighfar. Istighfar niki saged 70 kali sehari. Istighfarnya mboten kaya kita kan cuma astagfirullahaladzim tapi tolak-toleng. Lek Nabi niki napa? Beliau merasa kurang dados beliau baca istighfar. Karena kekurangan, merasa kekurangan, padahal mboten kurang Nabi Muhammad niki. Jadi istighfar niki tidak terbatas ketika mantun sholat, ketika kita wiritan, ketika kita nopo duduk beto tasbih mboten nggih. Ketika kita di jalan semisal wonten nopo nggih maca istighfar semisal. Kita kepreset daripada meso, ngoten lho nggih. Mending diganti dadi istighfar. Wonten lawang nopo kebanting ngoten kebanteran dan lain sebagainya. Kita agak kaget daripada meso, daripada bengok-bengok astagfirullah baru diceluk anake. Kenapa kok banter nemen semisal nggih. Dapat pahala ngoten lho nggih. Ngucap tok mawon dapat pahala. Nabi saged 70 kali. Wow nggih, 70 kali niki tidak napa? Tidak sekali duduk ngoten lho nggih. Niku Nabi ngitung nggih. Sahabat pernah ngitung, Nabi pernah membaca istighfar Rabbighfirli Allahumma Rabbighfirli wa atub alayya. Lek mboten salah nggih lafate. Niku sampai 100 kali. Ya, sekali duduk nggih. Nabi pernah semacam niku ngoten nggih. Dan lain sebagainya nggih. Jadi tidak ada napa nggih. Termasuk tadi nggih sihot istighfar astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Kemudian nggih dalam anuan hadis yang lain niki al istighfar ya'kulu dzunub kama ta'kulun nar al hatab al yabis. Istighfar niki bisa memakan dosa-dosa sebagaimana api bisa menghabiskan kayu yang kering.
Kayu kering disumet kan nggih langsung entek atau sareng nggih. Suwe-suwe nggih dadi debu ajur. Kalau kita katakan ini kayu kan nggih gak masuk akal, ngoten. Sudah menjadi nama lain, bukan kayu kering lagi. Karena dimakan api. Sebagaimana dosa tadi. Seandainya dia niki mau istighfar atas dosa-dosa yang sudah dia lakukan, nggih, otomatis istighfar tadi bisa menghapuskan dosa-dosa yang dia perbuat. Tapi kembali lagi niki nggih, dosa antara dia dan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan orang lain. Dosa dia dengan orang lain niki nanti butuh napa cara tobat niki butuh minta halal ataupun mengganti ataupun memberikan hak orang tersebut. Ngoten lho. Tapi ketika katakanlah semisal ada orang mengambil harta orang lain, otomatis kalau dia niki tobat kan dia harus menghentikan perbuatan pencurian tadi. Dia harus menyesal atas pencurian yang pernah dilakukan. Dia harus niat tidak akan mengulangi kembali. Kalau dia melakukan tiga niki nggih, dengan Allah sudah napa? Nggih rada pun finish ngoten lho kasarane nggih. Dengan dia istighfar nggih, berharap dosanya diampuni oleh Allah. Tapi kalau hubungannya dengan Allah, pencurian niki dilarang Allah tapi dia lakukan. Ngoten lho nggih. Kemudian dia istighfar, oleh Allah bisa diampuni dosa pencurian tadi. Tapi hubungannya dia mengambil harta orang lain, niki masih ada hukukul adaminya. Ngoten lho. Dosa pencuriannya mungkin bisa hilang, tapi hukukul adaminya nggih mboten saged. Kalau si pemilik niki nggih sik wonten barang yang dia curi masih ada, masih woto kan nggih harus dikembalikan woto. Ngoten lho nggih. Mboten moro-moro dijoli. Njupuk donate sik sak jam nggih dibalekno, burung mambu sian. Ngoten lho nggih. Tapi lek barang niki sudah hilang ataupun tidak tersisa, ada orang mengambil donat orang lain terus dimakan, otomatis kan nggih gak mungkin dikembalikan. Ngoten lho nggih. Wis mlebu nang weteng, dia niki tobat kepingin balekno. Nggih, kembalikan yang setara atau lebih baik. Ngoten lho. Jangan yang lebih rendah. Atau lek mboten wonten dibalekno bentuk lain, duit semisal. Kemudian dia nggih tadi tidak melakukan dosa tersebut. Seandainya mboten, seandainya orang tadi niki napa mboten gadah semisal, ngapunten semisal ada orang niki tidak punya, terus dia niki mengambil milik orang dimakan, otomatis nggih salah ya salah, ngoten lho nggih. Katakanlah semisal salah, dia punya sesuatu gak gelem didol misal nggih, tapi njupuk makanan orang nggih. Duwe TV ini eman kok lek tak dol gak iso ndelok ngeten-ngeten semisal. Padahal TV ya saged didol si urip lek gak ndelok TV kasarane kan nggih. Tapi dia berani mencuri semisal nggih. Terus ketika dia sudah mencuri nggih, barangnya sudah dihabiskan dan lain sebagainya, dia tidak punya uang sama sekali, tidak punya sesuatu untuk mengganti barang tersebut. Kewajibannya nopo? Nggih harus mencari halalnya, jaluk sepuro kasarane. Ngoten nggih. Kalau seandainya katin jaluk sepuro niki wonge wis gak ngerti. Dulu saya pernah nggih, semisal nggih, saya pernah pas di Kalimantan mengambil milik orang, gak ngerti wujute wonge sapa jenenge, HP-ne gak ngerti nggih. Nggih, mungkin lek tirose ulama kita bisa memintakan ampunan juga untuk orang yang kita zalimi tadi. Biasanya lek mantun salat kan wonten sighot niku astaghfirullah li waliman lahu haqqun alayya. Nah, ya Allah ampunilah orang yang pernah saya zalimi intine. Liman lahu haqqun alayya. Yang saya niki pernah napa punya masalah dengan dirinya. Ngoten lho. Niku opsi terakhir tapi ngoten lho. Kalau opsi kepingin jelas-jelas diampuni oleh Allah nggih, tadi caranya harus dikembalikan hak orang yang kita jahati wau. Jadi kadang-kadang nggih mboten cukup lek riyoyo 00 semisal nggih. Kalau kita punya kesalahan yang seandainya niki rodok gede, ngoten lho nggih. Saged diterangno, lek diterangno ditempilingi ya ditunda dhisik semisal.
Jadi faedah istighfar kata nggih. Karena rahmati Allah ageng. Tapi menungso belum tentu wau lho nggih. Menungso belum tentu bisa mengampuni langsung. Niku mboten belum tentu. Tapi karena faedah istighfar tadi niki banyak nggih. Dimudahkan segala urusan nggih, termasuk dalam ada hadis niki, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhikin makhraja wa razaqau min haitsu la yahtasib. Rawahu Abu Daud wan Nasai wa Ibnu Majah wal Hakim. Siapa yang lazima terus menerus dia niki istighfar, misalkan dia niki istiqomah istighfar membaca sehari berapa kali istighfar semisal nggih, ada wiritan istighosah semisal nggih, wonten istighfare nggih ping 1000 semisal ping 100 nggih lek istighosah semisal nggih. Ya istighfar 100 kali sehari nggih, rutin semisal nggih. Ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Maka oleh Allah akan dijadikan setiap kesusahan pasti akan dijadikan jalan keluar bagi dirinya. Setiap kesusahan, wa min kulli dhikin makhraja. Setiap ada kesempitan, oleh Allah pasti diberikan jalan yang mudah, dicarikan jalan keluar. Carane nggih macam-macam jalan keluar nggih. Wa razaqo min haitsu la yahtasib, dan oleh Allah dia akan diberi rezeki min haitsu la yahtasib, dari arah dari segi yang tidak bisa dia kira-kira. Kadang-kadang moro langsung seneng atine semisal nggih. Moro-moro langsung napa? Entuk kontrakan gede, kontrak pekerjaan yang besar semisal nggih. Kemudian mungkin nggih dodole mek ngenten tok, tapi kali orang yang dibayar lebih banyak semisal nggih. Kan min haitsu la yahtasib. Mungkin saja nggih. Maka nonton cerita nggih Sayyidina Hasan Al Basri nggih. Nah, niki ada orang nggih, ada seseorang niki wadul nggih kepada Sayyidina Hasan Al Basri. Nah, wadul tentang paceklik, tidak turun hujan. Teng Singosari alhamdulillah udan terus niki. Niki wadul gak udan-udan. Nonton lho nggih. Nah, Sayyidina Hasan Al Basri niki mengatakan istaghfirillah. Mintalah ampun kepada Allah. Mintalah ampun nggih. Tapi nggih gak ping siji ngeten iki biasa kan nggih mintalah ampun terus. Saged ae sedina ping 1000, saged ae ping pinten ngoten kan nggih. Niku pesene nggih. Kemudian ada orang lain lagi nggih. Niki termasuk tadi faedah istighfar nggih. Ada orang lain niki syaka ilaihil faqra. Niki wadul karena kefakiran. Dia niki napa? Nggih wadul nggih. Mengeluhkan nggih tentang kefakiran yang dia alami. Terus Sayyidina Hasan Al Basri, istaghfirillah. Jaluk sepura nang Allah nggih. Wasyaka ilai akhir atamal walad. Yang lain niki wadul, kula kok dereng gak ada yuga. Ngoten lho. Terus Sayyidina Hasan Al Basri, istaghfirillah. Ngoten. Mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedanten wiritane dikai padha, masalahe beda-beda, wiritane sami, wiritane istighfar. Kemudian beliau membaca nggih ayat Allah nggih, ayat Allah yang tadi nggih istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Istaghfiru rabbakum, mintalah ampun kalian kepada Allah, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah niki Maha pengampun nggih. Yursilis sama alaikum midrara. Istighfar wau nggih Allah yang yursil, mengirim as-sama alaikum, mengirim hujan nggih yang deras nggih midrara. Wa yumditkum bi amwalin, kali Allah akan diberikan napa harta nggih. Diperbanyak, dipertolong dengan harta bi amwali wa banina, dan anak-anak laki-laki. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, akan diberikan napa jannat, kebon dan sungai-sungai yang mengalir. Dari ayat tersebut nggih tentang ceritain Nabi Nuh tadi nggih yang mengatakan ngoten teng kaume nggih. Niku kali Sayyidina Hasan Al Basri wonten tiyang masalah ingatan genggen istighfar, masalah niki fakir genggen istighfar, masalah tidak punya anak genggen istighfar. Karena mungkin saja nggih oleh Allah seluruh napa orang-orang niki kok mboten dibukaaken
rizkine dan lain sebagainya, kemudahan, mungkin karena dosa yang pernah dia perbuat. Karena dosa kan bisa menghalangi, nggih, kaya ngoten. Dosa niki kan menyebabkan azabe Allah. Nggih, banyak dosa niki bisa menyebabkan mudahnya turun azab Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah memang Al-Halim gitu dalam Al-Qur'an nggih. Atau salah satu sifat Asmaul Husna kan Al-Halim. Al-Halim niki napa? Jawa ini biasanya maknanya aris, basa Jawa tapi nggih. Niki tidak langsung, maksudnya niki sabar, tapi maksudnya niku tidak langsung menyiksa ketika ada seseorang berbuat dosa. Tapi lek pun parah kali Allah kan diturunkan azab. Kita lihat nggih kaum-kaum sebelum Nabi Muhammad, sebelum umatnya Nabi Muhammad nggih. Kaum Nabi Nuh. Tapi suwe niku nggih. Hampir 1000 tahun nggih. Gak gelem tobat-tobat baru diturunkan azab. Tapi azabnya nggih 950 lho nggih. Dakwah Nabi Nuh. Azabnya langsung roto banjir wageng kabeh nggih. Kabeh mati nggih. Kecuali yang beriman nggih dan orang yang dikehendaki Allah nggih. Hewan-hewan nggih. Kemudian kaum Nabi Sholih, kaum Nabi Lot nggih, kaum Nabi Ibrahim nggih, kaum Nabi Musa Fir'aun niku nggih, dan kaum nabi-nabi yang lain nggih. Semuanya oleh Allah disiksa gara-gara terus-menerus mereka melakukan dosa, tidak mau istighfar. Kan istighfar niki yang bisa memudahkan, dosa yang bisa menurunkan azab. Dengan orang niki istighfar, kali Allah kan diberi kemudahan dalam segala urusan nih. Termasuk teng hadis dalam kitab Lubabul Hadis niki nggih, kasratul istighfar tajlibur rizqa. Memperbanyak membaca istighfar niki bisa menarik menjadi magnet rizki. Ngoten nggih. Memperbanyak membaca istighfar nggih. Magnet rizki. Yang susah nggih, akeh istighfare nggih insyaallah digolekno jalan keluar kali Allah nggih. Untuk napa? Keluar dari susah, keluar dari fakire. Mungkin dia mboten gada usaha istighfar sik kali Allah nggih digolekno ditemokno ambek wong sing tepak semisal nggih. Kali kanca sing saged mengangkat ekonomi nggih. Gara-gara istighfar nggih. Nggih. Sayyidina Umar juga pernah niki. Sayyidina Umar niki pernah istasqa yauman. Beliau niki istisqa nggih, meminta hujan pada Allah di suatu hari nggih. Kita tahu sendiri kan kondisi Mekah nggih, kondisi napa? Arab nggih, tanah Arab Timur Tengah nggih. Umumnya Timur Tengah nggih. Sayyidina Umar kan masih teng Madinah singen, ke penguasaannya kan masih napa jenenge? Ibu kota lah nggih, ibu kota Islam kan masih di Madinah nggih. Sayyidina Umar niki ketika beliau niki minta kepada Allah agar diturunkan hujan, beliau falam yazid alal istighfar. Beliau tidak menambah wiritan nopo-nopo kecuali istighfar mawon, ngoten lho. Kemudian ada yang bertanya nggih, ma ra'aina kazid ta'alal istighfar faqala talabtu al-ghais bi mafatihis sama summa qara'a qaulahu ta'ala. Ma ra'ainaka, kami tidak melihat engkau niki kok zitta nggih, tidak melihat engkau menambah atas istighfar saja nggih. Kok gak gelem wiritan-wiritan lintuhe kecuali istighfar ae nggih. Dirose Sayyidina Umar, talabtul ghais bi mafatihis sama. Aku mencari, aku meminta hujan nggih bi mafatihis sama dengan kuncinya langit. Nggih. Kunci langit dirose Sayyidina Umar nggih istighfar niki. Dalile istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'akum mata'an hasanan ila ajalim musamma. Istaghfiru, mintalah ampunan kalian rabbakum kepada Allah, kepada Tuhan kalian, summa tubu ilaihi, kemudian tobatlah kepada Allah. Yumatti'akum mata'an hasana, maka Allah akan yumatikum, memberi mata'an iki napa? Memberi kesenangan kepada kalian nggih, mata'an, kesenangan yang baik, ila ajalim musamma, sampai waktu yang disebutkan, sampai hari kiamat sampai selesainya, ngoten lho nggih. Jadi Sayyidina Umar mawon nggih,
sing sudah terkenal kita semerap nggih Sayyidina Umar. Jenengan lek kepin bingung ono wali ndi Sayyidina Umar nggih wis ono keramate. Lek kita golek kepingin delok keramate nggih Sayyidina Umar wonten keramate nggih. Mboten keramat tok, beliau niki istiqomah. Sing pentingnya niku istiqomah Sayyidina Umar niki. Istiqomah dalam napa? Lek terkenale Sayyidina Umar kan tegas dalam menindak nggih, dalam napa hukum nggih. Maksudnya tegas tindakane. Sayyidina Abu Bakar nggih tegas, ngoten lho nggih. Cuma ada lembute kan ngoten nggih, tapi tegas nggih. Sayyidina Umar kan terkenal napa? Paling tegas nggih. Cara wong saniki ngoten lek sing gak kenal ya ngomong keras niku Sayyidina Umar nggih. Padahal bukan keras tapi nggih tegas agar mereka niki dalam jalur yang benar nggih. Beliau mengatakan hanya istighfar saja. Ngoten lho nggih. Istighfar bisa kita lakukan kapanpun, ngoten lho nggih. Bisa lakukan kapanpun nggih. Tetapi napa? Seperti Sayyidina Yakub nggih, Nabiullah Yakub. Jenengan lah pernah mendengar ceritanya Nabi Yusuf nggih. Nabi Yusuf ini kan mulai kecil kali dulure mboten disenengi. Jadinya beliau niki dibuak nggih, sadurunge dibuak dikepuki dhisik nggih. Dibuak nang sumur, mari dibuak nang sumur diudani nggih, dicoplok kelambine kan nggih. Kelambine damel nganu nang ayahe nang Nabi Yakub nggih. Kemudian mboten niku tok nggih. Nabi Yusuf ini kan juga dijual. Ketika Nabi Yusuf ditemukan oleh rombongan kafilah diambil nggih. Kemudian setelah diambil dulure teko nggih, terus diakukan. Oh iki budak, tak dol nggih, didol ke mereka sampai beliau niki dijual ke Al Aziz di Mesir niku nggih. Tapi kan kemudian berlalu waktu Nabi Yusuf dados nabi dan juga dia diangkat jadi penguasa di tempat tersebut nggih, karena sakit nakwil mimpi dan lain sebagainya, bisa mengatur dan lain sebagainya nggih. Dulure ndugi, dulure kan sudah ngerasa salah nggih. Kemudian saudara-saudara Nabi Yusuf nih kan ketika dia sudah merasa salah, iki dulure Nabi Yusuf biyen tahu tak ngenekno, tahu tak buat, tak gepuk dan lain sebagainya, wis gak suwe gak ketemu nggih, dalam kesengsaraan gara-gara kami nggih. Tapi ketika ketemu kali Nabi Yusuf, mereka mboten digepuki juga. Kali Nabi Yusuf mereka malah dibaiki, diparingi mangan pas musim paceklik nggih. Duwike dibalekno mboten dicupuk kasarane nggih. Kemudian napa? Ketika mereka niki sudah nggih dengan prosesnya kan nggih. Kemudian Nabi Yusuf mereka diundang sak keluargae kabeh nggih untuk tinggal di Mesir nggih bersama Nabi Yusuf nggih. Mboten dialai iblas nggih. Dadine mereka kan minta istighfar nggih. Mereka minta ampun kepada Allah, tapi mereka mboten langsung minta ampun. Ngoten lho nggih. Mereka karena tahu bapak niki nabi nggih. Jadinya mereka wasilah tawasul dengan Nabi Yakub nggih, meminta kepada Nabi Yakub. Qalu ya abana astaghfir lana dzunubana inna kunna khatiin. Mereka mengatakan, wahai bapak kami nggih, istaghfir lana dzunubana. Mintakanlah ampunan bagi kami atas dosa-dosa kami. Mintakanlah ampunan kepada Allah atas dosa-dosa yang telah kami lakukan. Inna kunna khatiin. Sesungguhnya kami niki orang-orang yang bersalah. Ngoten lho. Kemudian Nabi Yakub kan mengatakan, qala saufa astaghfiru lakum rabbi. Beliau mengatakan saufa astaghfiru, aku akan. Mboten sakniki, ngoten lho nggih tirose Nabi Yakub, aku akan memintakan ampunan bagi kalian kepada Allah nggih. Anake tadi kan mintakanlah ampun nggih sakniki Pak, ojo mungkin ae nggih. Tapi kali Nabi Yakub engko ae dhisik kasarane ngoten lho nggih. Nabi Yakub niki memintakan ampunan bagi mereka niku di waktu as-sahar. Ngoten lho nggih. Kila kan wonten napa hikayah nggih. Nabi Yakub niki mboten langsung memintakan ampun tapi beliau menunda nggih. Anak-anak niki napa tawasule siang nggih. Nabi Yakub menunda
minta ampunkan untuk mereka kepada Allah niku di waktu as-sahar, waktu saderenge subuh. Ngoten lho nggih. Waktu sahur, mangan sahur niki lho nggih, nggih. Sepertiga malam terakhir lah minimal nggih. Nah, beliau niki napa? Karena di waktu sahar, nah, waktu ashar niku doa kan napa? Bisa langsung diijabahi. Terus Nabi Yakub mencari waktu yang paling tepat. Ngoten lho nggih. Dadi lek kita niki ngrasa akeh dosae, nggih sakniki istighfar, engko waktu sahar niki juga memperbanyak istighfar juga. Termasuk wonten nggih beberapa wiritan sing letake niku pas sebelum subuh, gawe narik rizki dan lain sebagainya. Sing hubungannya kali istighfar niki. Ngoten lho nggih. Tapi nggih niki damel penutup nggih. Istighfar niki tidak boleh dengan kita niki terus-menerus melakukan kemaksiatan. Ma asarra man istaghfara wa in ada fil yaum sab'ina marrah. Tidaklah seseorang niku dianggap musirron nggih, terus-menerus melakukan suatu dosa nggih selama dia niki mau istighfar. Selama dia mau istighfar wa in ada fil yaum sab'ina marrah. Meskipun nggih dosa tersebut diulangi sampai 70 kali. Tapi setiap kali dia dosa, dia niki tobat, istighfar. Ngoten lho nggih. Tobaté nggih wau lho nggih, dia menghentikan kemaksiatan. Karena tirose Imam Fudail bin Iyad, istighfar bila ikhla taubatul kadzabin. Istighfar tapi masih melakukan dosa, maksiat, niku tobatnya orang bohong. Ngoten lho nggih. Nggih ngapunten semisal kita niki dolen nang Kute Bali nggih. Terus delok nggih sing rada-rada mboten enak jare wong lanang enak mungkin nggih. Sing enak gawe nafsu tapi nggih. Kan nggih dosa. Ngoten lho nggih. Tapi kita ndelok terus, tapi nyekel tasbih. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lah niki lek tirose Imam Fudail bin Iyad nggih. Tobate wong sing akeh goroe. Nggih jelas-jelas njaluk sepuro tapi kok maksiat, jelas maksiat lho nggih. Maksiat terus. Ngoten lho nggih. Jadi kalau kita niki istighfar nggih, astagfirullahaladzim nggih. Ojo delok nggih. Pas dolen nang Bali ngoten semisal pas lewat Kute nggih, semisal pas lewat nggih. Nggih ojo delok ngeten ambek istighfar. Ya kita istighfar ambek numpak bise semisal nggih. Tapi tanpa kita terus melihat sing maksiat niki, ngoten lho nggih. Ataupun dosa-dosa yang lain. Terus nggih mugi-mugi mawon nggih segala dosa kita niki, kesalahan-kesalahan kita baik disengaja nggih ataupun tidak nggih. Semoga semuanya niki diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita terus diberi hidayah nggih dari Allah agar tidak lagi mengulangi dosa-dosa tersebut. Khususnya nggih dosa-dosa besar mugi-mugi kita, keluarga kita, kampung kita nggih, sekitar masjid kita niki dijaga dari tidak melakukan muga-muga mboten wonten sing nglakoni dosa gedhe ngoten nggih. Sehingga lek mboten wonten kan nggih insyaallah kampunge niki nggih dados kampung sing barokah sing apik nggih yang jauh dari azab Allah Subhanahu wa taala nggih saged rukun sedanten insyaallah nggih. Wallahu a'lam bishawab. Ala saged manfaat barokah ala hadhihi wa kulli niyatin sholihatin jalibatin kulli khairin tafitin syarrin lana wa li ahbabina wa anna Allah yassiru umurana wa yaqdi hawaijana wa yaghfiru dzunubana wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.